Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan kajian Al-Hikam yang saya muliakan, pagi ini kita akan melanjutkan kembali membaca, merenungkan, dan mengelaborasi kalimat hikmah yang terdapat pada kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena yang menulis adalah Syekh Ibnu Athaillah, oleh karenanya kita mengenal hikam ini adalah hikam Athaiyah. Karena ada kitab hikam-hikam yang lain ditulis oleh Syekh Ibnu Abi Madian, atau juga hikam yang ditulis oleh Syekh Habib Al-Haddad. Rekan-rekan yang saya muliakan, hikmah ke-113 yang akan kita baca pagi ini boleh untuk kita sambungkan dengan hikmah ke-112 sebelumnya. Bisa juga kita beri penjelasan yang tersendiri sebagai hikmah yang tidak ada kaitan dengan hikmah ke-112 sebelumnya. Karena memang seperti itu hikmah-hikmah dalam Al-Hikam Al-Athaiyah ini rata-rata bisa disambungkan, bisa juga kita beri penjelasan sendiri. Mari kita mulai membaca hikmah ke-113 dan nanti akan sama-sama kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah Sakandari, wurudul imdadi bihasabil istidadi wa syurukul anwari ala hasabi sofail asrori. Terjemahnya, wurudul imdadi, tibanya karunia pemberian dari Allah, itu bihasabil istidadi, disesuaikan dengan persiapan atau kesiapan hambanya. Wasyurukul anwari, dan terangnya nur cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hamba, itu juga ala hasabi sofail asrori, disesuaikan dengan kebeningan batin daripada hambanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya ulangi terjemah bebasnya. Wurudul imdadi bihasabil istidadi, tibanya karunia Allah kepada hamba disesuaikan dengan kadar kesiapan hamba. Wa syurukul anwari ala hasabi sofail asrori, cahaya nur ilahi yang diberikan dan datang dari Allah juga disesuaikan dengan seberapa beningnya batin seorang hamba. Hikmah ke-113 ini mengingatkan kita pada hikmah ke-69 dulu. Di 69 hikmahnya seperti ini. Qalama takunul waridatul ilahiyah ila baghtah, sianatan la ayat al ibadu biwujudil istidadi. Ke-69. Ustadz Sofi pasti ingat lah ya, hafal semua Ustadz Sofi. Terjemahnya begini, hikmah ke-69 itu. Seringnya karunia batin yang diberikan Allah datangnya tiba-tiba dan tidak diduga-duga, supaya tidak diakui oleh hamba bahwa karunia itu hasil dari persiapan yang ia miliki. Nah, dulu hikmah ke-69 seperti itu. Kalau hikmah ke-113, datangnya karunia dari Allah disesuaikan dengan persiapan. Adanya cahaya nur dari Allah disesuaikan dengan bening tidaknya
batin daripada hamba. Kalau ke-69 tiba-tiba, tidak disangka-sangka, adanya apapun karunia yang diberikan Allah kepada hamba, supaya hamba tidak menyangka karunia itu datang karena persiapan yang ia lakukan. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya hikmah ke-113 itu adalah isbatul syariah, menetapkan begitu kokohnya syariat. Hikmah ke-69 tahqiqul haqiqah, menegaskan akan hakikat dan fakta sejati dari Allah. Maksudnya apa? Saya akan memulai membahas hikmah ke-113 ini dengan mengutip hadis qudsi yang banyak termaktub di berbagai kitab, termasuk Ihya Ulumuddin. Hadis ini dhaif, tetapi ada hadis yang senada yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam Al-Mustadraknya Hakim. Tapi akan saya baca versi yang mirip dengan Ihya. Qala Rasulullah, yaqulullahu yaumal qiyamah udkhulal jannah birahmati wa taqasamu bi a'malikum. Ketika hari kiamat, Allah mengatakan begini. Kata Nabi bersabda, Allah mengatakan begini. Udkhulul jannata birahmati, masuklah surga dengan rahmatku. Wa taqasamuha bi a'malikum, dan nikmatilah sesuai dengan amal-amal kalian. Jadi kita masuk surga jelas-jelas bukan karena amal kita, tapi semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat. Faktanya kemudian Rasulullah membaca surat Al-A'raf 43. Tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu kalian dapatkan dengan amal-amal yang kalian kerjakan. Surga didapati oleh hamba dengan amal yang dikerjakan. Itulah yang disebut dengan sebab-sebab syariat. Bahwa kemudian fakta dan hakikat semua orang termasuk Rasulullah masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu harus seimbang. Wah, bisa kan masuk surga nggak pakai sholat? Ya bisa. Ya nunggu 1000 tahun atau berapa. Bisa kan la ilaha illallah saja tanpa melakukan amal masuk surga. Loh, kenapa enggak? Kecil bagi Allah itu. Karena hakikat daripada orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tetapi tidak ada juga sebuah bukti dan dalil yang mengatakan orang tanpa amal masuk surga. Tidak ada. Jadi tidak ada orang tanpa amal masuk surga, itu tidak ada. Gitu loh. Bisa tapi tidak ada. Yang ada uristumu bima kuntum tak malun. Surga itu kalian dapatkan dengan amal-amal kalian. Itulah keseimbangan kita melihat hakikat tapi senantiasa menjaga syariat. Jangan sampai kita menghitung amal kita dan meyakini amal itu yang memasukkan surga. Dalam hadis yang panjang sekali, hadis ini terdapat dalam Al-Mustadraknya Hakim. Ada perdebatan, diilustrasikan seorang hamba merasa amalnya sempurna, kemudian dihitung oleh Allah, tak akan cukup mengantarkannya untuk meraih surga. Karena surga semata-mata adalah rahmat
yang diberikan Allah, dan tentu saja rahmat itu diberikan oleh Allah bagi yang menunaikan syariat dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah rekan-rekan sebagai gambaran kita memahami hikmah ke-113 ini. Wurudul imdadi bihasabil istidad, bahwa tibanya karunia yang diberikan Allah itu disesuaikan dengan kesiapan hamba yang menerimanya. Kadang-kadang kita ini bertanya-tanya, si fulan itu belum lama ibadahnya, tapi kayaknya sudah mendapatkan imdad, sudah mendapatkan karunia. Ya, kita tidak perlu mempersoalkan, mempertanyakan atau memuskilkan hal-hal seperti itu. Yang perlu kita persiapkan untuk diri kita adalah istidad kita. Seberapa jauh kita istidad untuk selalu menerima karunia Allah, kapanpun karunia Allah itu ditimpakan dan diberikan olehnya kepada kita. Saya pada hikmah ke-69 itu pernah cerita kepada kita semua. Ada seorang ulama terkenal, mengakunya beliau itu mendapatkan mukasyafah ketika naik bis. Ketika naik bis mendapatkan mukasyafah dari Allah. Ya kan, bisa jadi ketika beliau sedang naik bis itu adalah yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum, karena selalu ingat Allah, zikir dan selalu tersambung kepada Allah setiap saat. Itu istidad. Saya juga pernah cerita, ada seorang habib yang terkenal di Jawa. Beliau bercerita bahwa gurunya itu mendapatkan mukasyafahnya saat makan. Loh, kenapa? Karena ketika makan, guru beliau ini selalu berpakaian bagus, persiapan dengan baik. Kalau makan itu sampai habis, beliau tidak melihat makannya, tapi menikmati karunia yang diberikan oleh dia yang memberikan makan. Penghayatan sepenuhnya dari perintah Allah, kulu wasrobu mir rizqillahi wala ta'sau fil ardi mufsidin. Makanlah, minumlah dari rezeki Allah yang baik-baik. Loh, itu kan perintah Allah. Di Al-Quran Allah juga banyak memfirmankan, kulu mir rizqillah, kulu mimma rozaqnakum halalan thayyibah. Lah, kalau kita merenungkan ini, mengimplementasikan ini, menjiwai firman Allah ini, kemudian kita makan seperti gurunya sang Habib yang saya ceritakan, makan dengan memakai baju yang bagus, dengan memulai bismillah dan doa yang baik. Setiap kunyahan kita merasakan karunia Allah. Jangan-jangan ada imdadnya Allah yang tiba waktu itu. Karena apa? Karena bahkan ketika makan pun kita istidad. Lah, kita kan enggak ya. Lawang sholat saja itu tidak istidad. Sholat saja kita pikiran kemana-mana. Kita mau sholat, wudhu kita tidak dipersiapkan dengan baik-baik. Toharoh kita tidak kita persiapkan maksimal. Padahal kata Nabi, disitulah kunci daripada cahaya Allah tiba nanti hari kiamat itu, ketika bersucimu itu. Nah, kita mau sholat persiapannya kurang. Ketika sholat kita juga tidak istidad. Sholat saja pikiran kemana-mana. Nah, tadi tahiyatul awal apa tahiyat akhir dibaca entah kemana-mana pikiran. Baca Fatihah setiap rakaat tidak ada pendalaman dan penjiwaan di setiap ayat. Bagaimana kita bisa mendapatkan imdad sementara istidad kita tidak ada atau kurang? Maka wurudul imdad bihasabil istidad. Tibanya karunia Allah disesuaikan dengan persiapan daripada hamba. Semakin kita persiapan, semakin kita istidad,
semakin pula kesempatan mendapatkan imdad terbuka. Semakin kuat kita istiqdad, semakin nyatalah akan tiba imdad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini syariat. Dan tugas kita adalah melaksanakan syariat. Soal hakikat itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Soal hakikat itu domainnya Allah. Tidak ada wewenang kita dalam hakikat itu. Tugas kita adalah sebaik-baiknya melaksanakan syariat. Dengan demikian saya tekankan hikmah ke-113 ini untuk kita semua. Saya tekankan juga untuk kita, untuk saya pribadi. Tugas kita istiqdad. Imdad, tidak usah tanya sama Allah. Su'ul adab banget sama Allah. Soal imdad, itu domainnya Allah. Tugas kita adalah sebaik-baiknya istiqdad. Sebaik-baiknya melakukan syariat, itu tugas kita. Itulah nikmat yang kita dapatkan dalam syariat saja, itu sudah nikmat. Kemudian soal lain-lain, yaitu imdad, yaitu sawab, yaitu nur yang diberikan oleh Allah, itu serahkan kepada Allah, karena wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Orang mukmin sepenuhnya menyerahkan segala hal darinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita itu kadang-kadang mikirnya enggak seperti itu. Mikirnya imdad, tidak istiqdad. Bahkan kadang-kadang kita itu mikir orang lain, dan ini enggak perlu sama sekali. Iya ya, si fulan itu kelihatannya belum lama dia ibadah, tapi nampaknya barokahnya sudah muncul. Tapi kok kehidupannya jauh lebih baik daripada aku yang sudah lama ibadah. Tidak perlu seperti itu. Dan tidak boleh seperti itu. Kita cukup istiqdad terhadap diri kita. Rekan-rekan yang saya muliakan, karunia Allah yang diberikan Allah, diminta tak diminta. Kita berdoa tak berdoa, jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita butuhkan, jauh lebih besar dari apa yang kita pinta kepadanya, itu pasti. Oleh karenanya, saya itu senang kalau mengangan-angan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha yang digambarkan itu adalah pemberian Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bertanya-tanya, kira-kira siapa orang yang paling banyak mendapatkan imdad? Ya tentu Rasulullah. Dan kenyataannya, siapa orang paling banyak istiqdad? Siapa orang paling sempurna ibadah? Siapa orang yang setiap saat siap untuk menerima curahan karunia dari Allah? Ya Rasulullah. Tidurnya Nabi adalah terjaganya beliau. Kalau terjaganya kita, lalainya kita. Orang kita sholat saja lalai, apalagi Rasulullah tidurnya saja terjaga. Betul kan? Nah, Rasulullah setiap saat tak pernah let, beliau selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa saya itu senang kalau mengangen-angen surat Wadduha itu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tak pernah meninggalkanmu, enggak pernah meninggalkan kita, itu enggak pernah, satu let saja enggak pernah meninggalkan kita. Dan Allah itu juga enggak pernah sebenarnya ghadab atau murka kepada kita, tidak. Allah itu melihat kita dengan penuh kasih sayang. Tuh, kan begitu. Dalam Ibnu Katsir
diceritakan bahwa surat Ad-Duha ini kan turun kepada Rasulullah karena memang tidak seperti biasa. Nabi lama tidak mendapatkan wahyu. Dulu kita pernah kajian surat Ad-Duha ya, Pak Jadril ya. Ingat kan? Masih ingat semua sebenarnya. Jadi kok agak lama, nggak seperti biasanya, Nabi ini tidak mendapatkan wahyu. Nah kemudian datanglah seorang perempuan, ngomongnya enggak enak betul perempuan ini. Ini dalam Ibnu Katsir, silakan ditengok. Ya Muhammad, ma'arosai tonaka ila qad tarokaka. Muhammad, nampak-nampaknya setanmu sudah nyata-nyata meninggalkanmu. Saya seumur-umur Pak, entah itu pengajian, entah itu dakwah, padahal dakwah sama pengajian jarang-jarang juga ya kan. Entah itu ngajak orang baik-baik, nggak pernah ada perempuan ngomong, Reza, setanmu sudah nggak sama kamu lagi, nggak pernah. Kalau ada seperti itu saya gampar langsung. Padahal saya itu nyata-nyata salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kalau memberi pengajian atau membaca ayat atau mendidik atau mengajar, ya kadang dibayar, lebih banyak dibayarnya lah daripada enggak. Nabi itu enggak pernah dibayar. Nabi itu lebih banyak, bukan lebih banyak, semuanya benar apa yang beliau katakan. Nah saya itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Itu aja enggak ada orang ngomong kayak gitu sama saya, sepedas itu enggak pernah. Loh Nabi itu mendapatkan perkataan yang kejam dan pedas macam itu bukan sekali dua kali. Padahal beliau benar, beliau hak. Padahal beliau la as'alukum alaihi ajro, enggak minta bayaran, enggak minta upah, enggak minta uang amplop, enggak minta. Uang amplop enggak minta. Digitukan sama perempuan. Ini perempuan lagi yang ngomong itu. Muhammad, memang betul ya, sudah enggak ada lagi setanmu datang, udah meninggalkanmu setanmu itu. Nah itu makanya Nabi itu orang yang paling istiqdat, maka beliau mendapatkan imdad yang paling sempurna. Kemudian datanglah wahyu, wadduha walaili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tak pernah meninggalkanmu, Allah juga tak pernah murka kepada kamu. Allah nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun, selet pun tidak pernah. Dan Allah itu selalu sayang kepada kita. Gitu. Nah, kalau kita lihat kemudian di bawah-bawah itu menunjukkan bahwa betapa Allah sangat banyak karunia-Nya kepada Rasulullah dan tentu kepada kita. Ya? Alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Itu karunia Allah. Oleh karenanya rekan-rekan, kalau kita selalu bertanya tentang karunia Allah, ya lucu. Kalau kita selalu menanyakan tentang karunia yang telah diberikan Allah dan yang akan diberikan oleh Allah, ya su'ul adab. Sama sekali tidak sesuai dan sudahlah nyata. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Udah nyata kalau kita menghitung nikmat Allah tidak bisa kita menakarnya. Sementara kita tidak ada keseimbangan apapun dalam ibadah dan amal solih kita. Jadi oleh karenanya sebenarnya kalau kita dikatakan sebagai hamba yang bersyukur, itu sepenuhnya adalah rahmat dari Allah. Kita syukurnya tidak ada sebenarnya. Mau ngaku sebagai hamba yang bersyukur? Oh tidak ada. Itu sepenuhnya adalah semata-mata pemberian dari Allah, karunia dari Allah, kemurahan dari Allah. Kalau kita tergolong sebagai orang yang bersyukur. 24 jam itu loh berapa kamu betul-betul merasai zikrullah. 24 jam itu loh berapa kita merasai betul-betul ta'abud ubudiyah kepada Allah itu loh berapa menit.
Bisa jadi tidak ada sama sekali loh. Padahal semua peluang itu ada. Mau di bis, mau makan, mau tidur, mau bangun tidur. Itu kan semuanya peluang ibadah. Mau kerja, mau nganggur, mau sakit, mau sehat. Semuanya kan peluang ibadah. Berapa menit yang kita pergunakan kemudian kita tangkap sebagai istiqdat? Oh, nyaris tidak ada. Nah kemudian kita mengeklaim kalau kita adalah hamba yang bersyukur. Oh, Masya Allah itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, dalam gambaran surat Ad-Duha, ya, kita menemukan apa? Fa'ammal yatima fala takar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi kita itu tidak usah mempertanyakan tentang karunia Allah lagi. Itu sudah final dan finish. Karunia Allah terlalu banyak, karunia Allah lebih banyak, dan karunia Allah lebih daripada yang kita pinta, lebih daripada yang kita butuhkan. Yang kemudian diperintahkan Allah kepada Rasulullah dan tentu menjadi bagian daripada perintahnya kepada kita sebagai umat Nabi adalah gunakan semua sumber daya yang kau miliki untuk memberikan anak yatim, untuk menyantuni anak yatim, untuk kemudian memberikan dan membantu peminta-minta. Maksudnya apa? Dalam kehidupan dunia kita, kita mensyukuri nikmat Allah yang sebenarnya kita gak akan mampu untuk mensyukurinya itu, tetapi gunakan dan kita jawab karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara menyebarkan karunia itu kepada sesama. Lah Allah kan nggak butuh pemberian dari kita. Allah kan nggak butuh ibadah dari kita. Allah nggak butuh apapun dari kita. Tapi banyak saudara-saudara kita, banyak siapapun yang kurang itu mungkin membutuhkan kita, membutuhkan ilmu kita, membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita. Cara terbaik, salah satunya mensyukuri karunia yang diberikan Allah adalah dengan menyebarkan, menularkan, membagi karunia yang Dia berikan kepada kita kepada yang lainnya, loh gitu. Tapi yang terakhir itu harus kita ingat-ingat, fabi ni'mati rabbika fahadis. Senantiasa ceritakan, senantiasa engkau kisahkan, yaitu nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu. Lah kalau saya itu sukanya itu menceritakan nikmat yang saya rasakan, tapi nggak melibatkan, seakan-akan nggak melibatkan Tuhan. Maksud saya begini, kalau saya nggak tahu ya, ini sering saya ceritakan, saya itu belajarnya memang dimudahkan oleh Allah, padahal niat saya sombong, ya kan. Itu gaya saya itu. Nggak tahu, saya itu dulu ketika belajar di pondok pesantren itu ya, memang susah, tapi dimudahkan oleh Allah itu semua. Mulutnya ngomong dimudahkan oleh Allah, hatinya ingin dipuji-puji lah. Aku kan orang pintar, aku itu orang berilmu. Saya itu kalau cerita seperti itu supaya orang lain makin terpukau oleh kehebatan saya, makin sungkan sama saya, makin menghormati saya. Padahal apa? Fabi ni'mati rabbika fahadis. Mestinya yang kita tonjolkan itu Allah. Orang kita itu bukan apa-apa kok. Kita itu bukan apa-apa, bukan siapa. Nah, kalau gaya-gaya orang kayak saya kan begitu ya, menceritakan tentang nikmat Allah. Tujuannya bukan supaya orang itu ingat Allah, ingat nikmat Allah, ingat saya. Supaya orang itu makin muji-muji saya, makin sungkan sama saya, makin tahu kalau saya itu punya ilmu, padahal ilmunya manalah. Supaya orang itu makin hormat sama saya, padahal fabi ni'mati rabbika fahadis. Harusnya kalau kita bicara kepada orang, apa yang kita bicarakan itu
secara syariat membuat orang itu makin ingat kepada Allah. Kita niatkan kalau kita ngajar supaya orang yang menerima pelajaran dari kita dan yang kita didik itu makin cinta kepada Allah, makin ingat kepada Allah. Kalau gaya-gaya orang-orang kayak saya kan nggak seperti itu ya. Ngasih pengajian, tampil di panggung supaya semuanya terkesima oleh penampilan saya. Semuanya itu biar terpukau oleh saya. Kalau cerita tentang nikmat-nikmat diberikan oleh Allah, nggak tahu ya, saya itu alhamdulillah lah. Dengan tahajud setiap malam itu kerja itu jadi nampaknya penuh barokah. Astagfirullah. Jadi pula cerita tahajud ya. Nikmat Allah itu ceritakan supaya orang lain itu ingat akan Allah, ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nggak ingat kita. Astagfirullah. Rekan-rekan yang saya muliakan, kembali kepada hikmah ke-113. Dari surat Ad-Duha itu pun kita menjadi tahu bahwa urusan imdad itu sudah selesai. Tinggal lagi kita sebaik-baiknya menjadi orang yang senantiasa istidad. Kapanpun istidad. Maka wasurukul anwari ala hasabi sofail asrori. Penggalan kedua dari hikmah ke-113 ini adalah bagian daripada penggalan pertama. Sama nilainya, sama maknanya, bahwa sesungguhnya Allah memberikan nur dan cahaya kepada siapapun yang Allah kehendaki, itu ya disesuaikan dengan tingkat kebeningan daripada hati yang dimiliki oleh hamba. Bahwa ada hati yang dipenuhi oleh cahaya Allah, ada pula hati yang gelap gulita, ada hati yang senantiasa tersinari, ada pula hati yang selalu tanpa pelita. Allah dalam surat An-Nur 35, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan pancaran cahayanya itu ya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Itu hakikatnya. Syariatnya tentu nur itu tidak akan tiba bagi hati kita yang masih kotor oleh hasud dan iri kepada yang lain, oleh ujub kepada diri sendiri. Bagaimana cahaya Allah yang bersinar terang itu kemudian cara syariat masuk ke hati kita, sementara hati kita masih kotor? Ya tentu tidak bisa masuk. Dengan demikian, kalau kita ingin nur itu masuk cerah, begitu menerangi dengan cahayanya yang sangat bersinar itu, ya hilangkan semua kotoran-kotoran dalam hati, buat hatinya menjadi begitu bening. Tadi dalam Al-A'raf 34 yang saya baca tadi, watil kumul jannatu uristumuha bima kuntum tak malun, yang disitir oleh para ulama itu adalah perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah setelah membaca hadis qudsi, kalian masuk dengan rahmatku, tapi kalian menikmati surga itu dengan amal-amal kalian. Kemudian Nabi membaca bagian akhir dari surat Al-A'raf 34 tadi. Kalau kita perhatikan di awal-awal ayat ke-34 itu bunyinya bagaimana? Orang ahli surga itu adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Aku lenyapkan, kata Allah, aku hilangkan ghil, rasa kotor
Kotoran-kotoran di hatinya penghuni surga itu. Kalau orang udah masuk surga ada iri nggak sama tetangga, sama teman? Kan nggak ada. Di surga itu semuanya adalah kebaikan, termasuk hati itu semuanya bersih. Makanya Allah memulai ayat ini dengan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tentu maksudnya kalau kita ingin mendapatkan angin-angin surga itu sudah di dunia ini sudah kita dapatkan. Ya semenjak di ini sudah kita hilangkan itu. Kotornya hati, dengki hasut sama siapapun selain kita, termasuk takabur dan ujub kepada diri sendiri, dia harus hilang, gitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, dengan demikian tidak usah khawatir akan keadilan Allah, itu tidak usah khawatir. Kok meragukan kalau Allah itu akan mensia-siakan kita? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Yang perlu kita siapkan senantiasa ialah bagaimana kita istiqdat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kalau kita ngenangen kan, inna sholati kanat alal mu'minina kitabam mauquta, di masjid-masjid itu kan sering ya, supaya kita sholat tepat waktu, bahwa sholat itu diwajibkan atas orang mukmin dengan ketetapan yang telah ada, waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Kadang-kadang kita lupa. Ayat ini diawali oleh Allah dengan apa? Fa idza qadaitumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau engkau selesai sholat ini, ya ingatlah Allah ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau bahkan sedang terlentang. Kapan pun ingat Allah. Kapan itu? Setelah selesai sholat, apalagi ketika sholat. Loh, begitu loh. Itu artinya apa? Kesiapan kita untuk istiqdat itu senantiasa, kapanpun, ketika beraktivitas apa saja, sedang menjalani apa saja, kita upayakan yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Soal nanti ada karunia Allah, imdad Allah, nur Allah, sama sekali kita tidak perlu ragu, karena kita hakul yakin terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah. Yang perlu kita perkuatkan istiqdat kita, yang perlu kita mantapkan syariat kita soal imdad dan hakikat, itu semata-mata Allah yang mempunyainya. Kurang dan khilafnya mohon maaf. Atas segala apa yang salah dari saya, semata-mata kesalahan dari saya, ada kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan apa yang baik, apa yang buruk dari saya, tentu kita mudah-mudahan dijauhkan dari segala apa yang buruk. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.